Ada yang hulu dan ekstrim. Sebaliknya ada yang kelompok yang nomor 2 berseberangan, kelompok yang bermudah-mudahan. Sehingga banyak melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Ini kelompok yang terlalu tasahul, bermudah-mudahan. Maka ahlu sunnah wal jamaah selalu pertengahan, menempatkan permasalahan bid'ah pada tempatnya. Maka dari itulah kita akan kaji, semoga bisa tuntas pada malam ini. Pertama, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih makna bid'ah. Ini sering saya sampaikan di tempat ini. Bid'ah itu Pak, ada makna secara bahasa, etimologi, ada makna secara istilah, terminologi. Bid'ah menurut bahasa adalah ibtida'u syai'i wa sun'uhu bi ghairi mithalin sabiq. Memulai sesuatu atau membuat sesuatu yang enggak ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah secara bahasa. Memulai sesuatu atau membuat sesuatu baru yang dulu enggak ada. Ini dari sisi apa? Bahasa. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Pokoknya sesuatu sing anyar, sing biyen gak ono. Bisa dipahami? Bahkan kata bid'ah itu sendiri sudah ada sebelum Nabi lahir. Rasulullah belum lahir, kata bid'ah itu sudah dipakai oleh wong Arab. Nabi belum lahir nih, terus wong Arab ngomong sak koncone. Ono wong Arab ngelakoni perkara sing anyar sing gak ono wong sak durunge ngelakoni. Maka orang Arab zaman dulu, Nabi belum lahir, ngomong ibtada'ta. Ente membuat hal sing baru, berinovasi, sing biyen gak ono saiki kon anakno. Ini nggak ada hubungannya sama agama, tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Pokoknya sesuatu sing anyar, sing biyen gak ono. Ini dari sisi apa? Bahasa. Berarti boleh nggak dikatakan bahwa tablet ini bid'ah, kamera itu bid'ah, boleh nggak? Boleh, tapi dari sisi bahasa. Dan itu bukan yang dimaksud Nabi kullu bid'atin dolala, bukan itu bahasa. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, umur berapa? 40 tahun mendakwakan Islam, ya. Setelah itu sampai ke Madinah, ngajari sholat, ngajari zakat, ngajari puasa, ngajari haji, ngajari syariat-syariat. Maka perhatikan baik-baik, maka Nabi butuh membentengi syariatnya biar nggak diotak-atik. Bisa dipahami ya? Setelah Nabi jelaskan syariat-syariat Islam, maka Nabi membutuhkan ya perangkat untuk memagari apa? Syariatnya biar nggak kecampuran. Maka Nabi berstatement, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati jangan membuat perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya perkara baru dalam agama ini bid'ah. Sehingga, perhatikan, sehingga bid'ah ketika Nabi yang ngomong ojo ngelakoni bid'ah, maka yang dimaksud ini bukan makna secara bahasa, tapi makna secara syariat. Apa itu bid'ah berdasarkan istilah? Saya mencatat. Usahakan lengkap catatannya. Karena ini saya akan perinci betul ini dalam pertemuan ini. Apa bid'ah secara istilah? Bid'ah secara istilah adalah ibaratun antori kotin fiddin mukhtaro'atun tudohi asyariyah yuksadu alaiha al-mubalagho fit ta'abud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah toriqo fiddin, tata cara
metode, jalan, itu koma ya, tata cara, koma, metode, koma, atau jalan, fiddin dalam agama. Muhtaroatun yang dibuat-buat. Tidak ada dalil. Tudhohi asyariyah yang menyerupai syariat. Yuksadu bisuluki alaiha al-mubalagha lita'abud al-mubalagha fi ta'abud lillahi subhanahu. Diniatkan pelakunya beribadah. Setelah kita pahami definisi tersebut, maka bisa kita keluarkan bahwa bid'ah secara istilah itu terkandung di dalamnya 4 unsur. Unsur yang pertama adalah thariqatun fiddin, metode tata cara dalam agama. Itu yang pertama. Metode atau tata cara atau jalan dalam agama. Ada kata-kata apa? Dalam agama. Berarti apa? Nek gak babakan agama, gak melbu apa? Bid'ah. Sebelum saya lanjut, bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu? Halo, ibu-ibu? Saged dipahami nggih? Dawuh Kanjeng Nabi, kok dawuh Kanjeng Nabi? Dawuh para ulama, thariqatun fiddin, tata cara atau metode atau jalan dalam agama. Berarti kalau seorang naik mobil, bid'ah enggak itu? Tolong dijawab, bid'ah enggak? Enggak bid'ah, meskipun secara bahasa iya, karena anyar, biyen gak ono. Tapi kalau dimasukkan ke ranah syariat, bukan ini yang dimaksud oleh Nabi yang terlarang tadi. Karena kata-kata bid'ah itu siji unsurnya ada 4. Yang pertama, thariqatun fiddin, tata cara, metode atau jalan dalam agama. Arti nenek duduk bahasan agama ojo dilebokno bab bid'ah. Makanya kan banyak toh ada orang yang mungkin kurang paham dan ngomong Ustadz iki lho ngomong kok bid'ah terus iki bid'ah. Padahal dia tak delok go jam tangan kan bid'ah. Nah, ini karena beliau mungkin kurang bisa memahami bahwa bid'ah yang dilarang oleh Nabi maksudnya dalam hal apa? Agama. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua jamaah, mukhtaroatun, dibuat-buat atau dibikin-bikin yang gak ada landasan ilmiahnya, gak ada dasar dalilnya. Unsur yang nomor 3, tudhohi asyariyah yang mirip syariat, menyerupai syariat. Makanya kenapa banyak orang yang terjatuh biasa tapi salah, dianggap biasa soalnya mirip syariat. Maka sampai titeni ya, dimanapun ada bid'ah mesti mirip syariat, dikasih bumbu. Bumbu inilah yang menyebabkan orang yang nggak belajar mengira itu bagian dari agama. Saya kasih contoh ya, dikasih bumbu-bumbu, tapi agak sensitif ya. Gak apa-apa tak jelas no. Nek orang mati gawe acara selamatan. Mesti ono bumbune dikir-dikir gitu. Gitu betul? Diselingi mau itu, diselingi ini itu dan seterusnya. Sehingga orang kosok gak oleh. Saman mangan rujak nih. Sering bisa rungokno nduk. YouTube. Saman mangan rujak. Mangan kerupuk enak tak gak? Halal. Timun halal, petis halal. Apa meneh? Tahu halal. Cinggure sapi enak, tauge enak, halal kabeh. Nek dicampur jadi apa? Rujak. Halal apa enggak? Halal. Apa bedanya sama ini? Kata mereka itu duduk omonganku, ojo dikira omonganku iki. Duduk iki aku nyeritakno iki. Lah podo karo acara iki. Ya. Dikir rapi gak? Api, ya kan? Siapa lagi? Tahlil api gak? Api. Apa meneh? Mau kuliah agama, api.
Iku dicampur dadi siji, dadi selamatan kematian. Kok dadi haram? Kan mereka sering ngomong kayak gitu. Nanti kita jelaskan, bedakan antara timun, kerupuk, apa meneh, jambak itu urusan apa? Urusan apa itu? Urusan makanan. Al aslu fil at'imati al hil, hukum asal makanan boleh-boleh saja. Mau sampean makan menyo, mau makan pohong, padha menyo mbek pohong ya. Enggak ada masalah. Karena itu urusan makanan. Adapun urusan ibadah, mengkhususkan waktu, memikset, mencampur ibadah jadi satu rangkaian tanpa ada bimbingan wahyu, ini tidak boleh. Jadi gini, perhatikan. Ada dua persoalan yang sering orang awam itu kurang bisa memahami. Ada persoalan duniawiyah, ada persoalan agama. Sampai sini jelas? Kalau urusan duniawiyah itu hukum asalnya apa? Boleh. Sampaian pakai baju koko, baju jubah, baju sarung, baju batik, boleh selama nggak terlarang, monggo. Karena hukum asal pakaian, hukum asal muamalah, hukum asal makanan boleh-boleh saja selama nggak ada larangannya, silakan pakai. Beda dengan urusan agama, urusan ibadah. Hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau seandainya dibalik hukum asal ibadah itu boleh-boleh saja, Islam sudah rusak dari dulu. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau hukum asal ibadah itu boleh-boleh, ya semua wong gawe-gawe kabeh. Jangan dibalik. Mereka melakukan ritual. Ini lagi mboten angsal, mana dalil ngelarangnya? Dia kan ngomong ngono biasa. Endi sing dalil sing ngelarang? Sampai terbalik. Jangan tanya dalil yang melarang. Justru sampai harus menghadirkan dalil mana yang memerintah. Karena ini urusan apa? Agama, harus punya dasar. Jadi hukum asal makanan, minuman, muamalah, pakaian, boleh-boleh saja selama nggak ada larangan. Sebaliknya, hukum asal ibadah haram sampai ada dalil yang sampai sholat subuh 3 rakaat. Ada dalil larangannya. Kamu jangan sholat subuh sampai elek tuwek nggak akan ketemu larangan sholat subuh 3 rakaat. Memang nggak ada, Nabi nggak pernah ngelarang sholat subuh 3 rakaat. Tapi kan permasalahannya bukan ada larangannya apa enggak, tapi apa tadi? Halo. Tapi ada perintah enggak? Dan ini kaidah nggak boleh ditukar. Ya, karena sering orang yang mungkin nggak paham ngelakoni ritual sing gak dicontono terus kita ngapunten ngeten niki mboten angsal, mana dalil ngelarangi? Awakmu kok senengane ngelarang-larang, mana dalil gak bolehnya? Lho terbalik panjenengan, mana dalil yang menyuruh? Soal iki babakan agama. Bisa dipahami nggih? Oke, kembali ke materi. Nomor pinten? 4. Poin pertama, permasalahan dalam agama, jalan toriko, metode dalam agama. Yang kedua, dibuat-buat. Nomor 3, menyerupai syariat. Nomor 4, diniatkan ibadah oleh pelakunya. Itu definisi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, itu ucapannya Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Dulu sudah pernah saya jelaskan, nggak apa-apa saya ulang. Nah sekarang kenapa sih Rasulullah kok sebegitunya mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang melakukan amalan gak ada contoh dari aku, tertolak. Nabi juga mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati jangan nambah-nambah urusan agama. Kenapa? Emang bahayanya apa sih? Kok sampai-sampai Nabi itu selalu ngingetkan ojo ngelakoni bid'ah. Emang bahayanya apa? Ada beberapa bahaya dari bid'ah, saya tulis. Bahaya bid'ah yang pertama adalah annaha dhalalah. Bahaya bid'ah, 1, bid'ah itu adalah kesesatan. Sing ngomong ini ki Rasulullah jamaah. Kullu bid'atin dhalalah. Saben-saben bid'ah iku dhalalah, sesat.
Ustadz Imam Syafi'i mengatakan boleh kok Ustadz ada bid'ah yang hasanah. Nanti kita bahas, itu jangan dulu. Adakah bid'ah hasanah? Nanti saya jelaskan. Ini dulu. Ya. Nabi berkata kullu bid'atin dolala. Riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih. Setiap bid'ah itu sesat. Ini Nabi yang ngomong. Bahaya nomor 2, amalan pelaku bid'ah tertolak. Ono uang sholat subuh 3 rakaat pasti tertolak. Ono uang ngelakoni tawaf ping 10 pasti tertolak. Ustadz, ojo mengklaim gitu ta Ustadz. Loh, ini bukan mengklaim. Kalau nggak ada yang tegas kayak gini, agama akan diubah-ubah oleh manusia. Ada orang wukuf di Mina batal. Betul. Ada orang apalagi balang jumroh di Surabaya, apalagi di Sugiyo, batal. Meskipun ikhlas, batal. Panji Gumilang, tawaf ngeliteri, apa? Ya itu 11-12 sama sampean-sampean itu. Apa jenenge Panji Gumilang itu, iya kan? Ono ngono nih, ono baiate, ono iya ngafir-ngafir. Ojo dawa iku nek bakasiku balik lagi. Sampai mana tadi? Amalan pelaku bid'ah tertolak. Ya. Oke, nomor 2 ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan perkara baru dalam agama yang tidak dicontohkan Nabi, tertolak. Dan juga surat Al-Kahfi ayat 103-104. Surat apa? Al-Kahfi ayat 103-104. Ini dalil bahwa amalan pelaku bid'ah itu ditolak oleh Allah. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Sampai tulis. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Hei Muhammad, katakan kepada pengikutmu, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak kamu saya tunjukkan orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya di dalam dunia ini. Perhatikan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, tapi dia mengira melakukan sebagus-bagus amalan. Dunia itu koyok-koyok, amalanku akeh. Padahal di akhirat habaan manthura, bagai debu yang berterbangan. Nomor 3. Nomor 3 nggih. Apa bahaya bid'ah? Wajah pelaku bid'ah digelapkan Allah pada hari kiamat. Dalilnya mana? Ali Imran 106. Ini kayaknya sudah saya sampaikan juga nggih. Halo? Pernah apa belum? Belum. Wah, tidak takoni sampai ini ketoro ngomong belum. Apa bahaya bid'ah yang nomor 3? Wajah pelaku ahli bid'ah akan digelapkan oleh Allah pada hari kiamat. Kehilangan cahaya. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang putih berseri-seri, dan pada hari kiamat ada wajah yang hitam legam. Surat apa? Ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam. Diterangkan Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Beliau ketika menafsiri surat Ali Imran ayat 100 berapa tadi? 6, beliau menukil ucapannya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu siapa? Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi yang paling punya otoritas. Atau di antara deretan orang yang paling punya otoritas untuk apa? Menafsiri Al-Quran, karena dapat doa khusus dari Nabi. Apa kata beliau? Ibnu Abbas dinukil Imam Ibnu Katsir terhadap wajah yang putih berseri-seri, wajah yang hitam legam. Kata beliau, adapun wajah yang putih berseri-seri adalah wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Wajahnya ahli sunnah.
Adapun wajah yang hitam legam, wujuhu ahlil bid'ah wal furqa. Yang hitam legam adalah wajahnya ahlil bid'ah. Nah, saya mau tanya Pak, tolong dijawab. Nanti umatnya Rasulullah itu di padang mahsyar ada tandanya. Jadi Nabi itu bisa ngeri, bisa netik, bisa ngerti, oh iki umatku, terus diajak Nabi ikut golongan nih. Lah, tengerane apa umatnya Nabi itu di hari kiamat nanti? Apa? Min azaril wudu, bekas wudu. Jadi umatnya Nabi Muhammad nanti nih di padang mahsyar, Nabi tahu umatku bersinar wajahnya, diajak Nabi ikut rombongannya Nabi. Tengerane adalah apa tadi? Wajahnya putih berseri-seri. Lah ahli bidah itu dipadamkan Allah. Ahli bidah itu diapakan? Dipadamkan Allah. Dalilnya mana tadi? Ali Imran ayat 106 dengan tafsir Ibnu Katsir dinukil dari siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Nomor 4. Bid'ah menyebabkan sebab turunnya laknat dari Allah dan malaikat. Man ahdatsa hadatsan. Barang siapa membuat perkara-perkara baru dalam agama, alaihi laknatullah, baginya laknat Allah. Ini terutama di kota Madinah dia membuat apa? Perkara baru dalam agama di kota Madinah, alaihi laknatullah, baginya laknat Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat, wan nasi ajmain. Riwayat Bukhari Muslim. Nomor berapa? 5. Melakukan bid'ah adalah tuduhan bahwa Nabi mengkhianati risalah. Orang yang berbuat bid'ah itu sama dengan menuduh Nabi mengkhianati risalah. Ustadz, aku gak paham Ustadz. Tolong sampean jelasno. Oke, tak jelasno. Apa hubungannya wong ngelakoni bid'ah kok podo karo nuduh Nabi mengkhianati risalah? Ada yang bisa menguraikan? Ono uwong umate Nabi kok ngelakoni bid'ah. Perbuatane wong iki mang podo karo nuduh Nabi mengkhianati risalah. Ada yang bisa jelaskan? Betul. Orang yang berbuat bid'ah secara tidak langsung nganggep syariat ini durung lengkap. Padahal sampean rungokno ya. Padahal Allah sudah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ditulis, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Saya mau tanya, agama Islam sudah sempurna itu maknanya apa sempurna itu? Enggak butuh tambahan, enggak butuh pengurangan. Dilala, ayat ini sudah turun, Islam sudah komprehensif. Oh, kok toto ono uang gawe sing anyar. Lah, uang sing gawe anyar-anyar ini seakan-akan DE nodo Nabi Muhammad nggak lengkap nyampe no syariat sehingga butuh ditambahi, padahal sudah turun surat apa tadi? Al-Maidah ayat 3. Ini diambil dari mana Ustadz? Diambil dari ucapannya Imam Malik. Yang ngomong kayak gini tuh Imam Malik. Gini bunyinya, perhatikan. Manibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khonar risalah. Barang siapa berbuat bid'ah dan menganggapnya hasanah, baik, maka dia menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama Islam. Kata Imam Malik, apa saja syariat, ritual, dadek bengeknya agama
Ketika turunnya ayat ini, ketika ayat al-yauma akmaltu itu turun, terus ada ibadah itu bukan bagian dari agama, maka nggak akan bakal jadi agama. Apa saja ibadah, ritual yang ketika turun ayat tersebut, itu pas turunnya itu dia bukan bagian dari agama, maka sampai hari kiamat nggak akan pernah jadi agama. Karena ayat Al-Maidah ayat 3 ini seperti pagar. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum itu seperti pagar gede, turun jelek, sing nduk njero gak iso digo metu, sing teko njaba gak iso digo menjeru. Makanya Pak, perhatikan saya. Al-Maidah ayat 3 ini membuat orang Yahudi iri. Orang Yahudi itu datang ke Sayyiduna Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Umar bin Khattab, di dalam Al-Quran itu ada ayat, yaitu Al-Maidah ayat berapa? 3. Wallahi seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya besar." Kenapa? Karena orang Yahudi paham maksudnya ayat itu. Lah umat Islam kadang-kadang kurang paham. Saya mau tanya, kenapa agama Kristen kok diacak-acak? Soalnya kono ayat Al-Maidah ayat 3. Kenapa agama Yahudi kok diubah-ubah? Soalnya kono Al-Maidah ayat 3. Lah umat Islam diberi Allah surat Al-Maidah ayat 3. Ini ayat gak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sehingga ketika ayat ini turun memagari agama biar gak diodak-adik. Saya pagere agama iku siji surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 3. 2 hadis Nabi yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam agama maka tertolak. Nabi gak ngomong ini, sapa sing nglakoni selamatan tertolak, sapa sing nglakoni tingkepan ngene, sapa kakean pegel ngomongi. Makanya dikasih kaidah saja. Kaidane sapa wonge sing nglakoni perkara sing anyar dalam masalah apa? Agama tertolak. Itu umum. Di Uzbekistan ada sendiri, di Indonesia ada sendiri, di Sulawesi ada model yang lain. Model-model itu pasti banyak. Makanya Nabi ngasih kaidah. Bisa dipahami nggih? Oke. Kembali ke materi. Bahaya bid'ah yang nomor 6. Terusir dari telaga. Terusir dari telaga Rasulullah. Yang nomor 7, terhalang dari mendapatkan syafaat. Jadi ahli bid'ah itu diusir dari telaga. Nomor 6, terhalangi dari apa tadi? Maaf. Nomor 6, terusir dari telaga. Yang nomor 7, terhalangi dari mendapatkan syafaat. Dalilnya 1. Perhatikan. Seperti yang sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, Rasulullah pernah bersabda, ana farotukum alal haud. Aku dahului kalian dan aku tunggu kalian di telaga. Jadi kita ini ditunggu Rasulullah di telaga. Semoga yang hadir di sini ketemu Rasulullah di telaga. Aku tunggu kalian di telaga. Nabi punya telaga, Pak. Apa? Inna a'tayna kal kausar. Itu apa namanya, airnya itu lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu. Gelasnya, jumlah gelasnya itu seperti jumlah gelasnya, kata Nabi apa? Aniyatuhu ka'adadis sama. Bejananya, ngerti bejana tak sampai? Mangkoe, cingkire, gelase itu jumlahi podo mbek bintang-bintang sing ono nduk langit. Sampeyan ndelok bintang ojo nduk Sugiyo kecamatan, gak ketok bintangi. Sampeyan metu teko masjid iki metu nyawang mendur lah paling ono siji loro lintang. Tapi nek sampeyan nduk padang pasir, saya sudah membuktikan itu, Pak. Saya di Jordania di padang pasir gelap gulita lihat ke atas, subhanallah, indahnya luar biasa. Jadi bener-bener bintang-bintang itu apa? Berhamburan. Kau usah nang padang pasir, nang tengah sawah wae bisa apa wis. Tengah sawah jam 12 bengi, terus sampean ado toko listrik lihat ke atas. Itu berhamburan apa? Bintang. Artinya
nek kita insya Allah amin ya robbal alamin kita masuk ke telaga Nabi kono royoan gelas juga. Maksudnya Nabi itu sapa wonge sing mlebu telagaku pasti dapat jatah apa? Gelas. Kono terus gantian ya Pak Musik kono. Itu loh maksudnya itu. Jadi digambarkan oleh Nabi aniyatuhu kaada di nujumis sama. Jumlah bejananya itu seperti apa? Bintang-bintang di langit. Kemudian aromanya lebih wangi daripada kesturi, minyak misik. Panjangnya sama dengan apa? Halo. Panjangnya sama dengan lebarnya. Berarti apa? Persegi. Ya berarti podo, wombo. Panjangnya perjalanan berapa hari? Sahur, 1 bulan. Nabi itu nunggu kita di sana. Nabi nunggu kita di sana. Orang dari Padang Maksar, Pak, kepanasan, Pak. Semua pengen dahaga, pengen meneguk telaganya Rasulullah. Dan telaganya Rasulullah itu punya 2 mizab. Ngerti mizab? Selang. Apa jenis ini? Talang. Punya 2 saluran air. Dua-duanya itu dari surga airnya. Ya. Lah, kita umat Islam akan masuk biidznillah ke telaga itu. Kata Nabi, ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian di telagaku. Maka nanti umatnya Nabi berbondong-bondong masuk telaga sampai ada sebagian umatnya Nabi yang ditolak. Gak bisa masuk ke telaga itu. Bahkan diusir oleh para malaikat. Gak boleh masuk. Coba nolongsone. Ono uang Pak. Antri sembako. Moro-moro diiwis antri suwe. Moro-moro. Gak oleh apa jenis? Gak oleh jatah. Mulai. Diusir. Nah ini lebih dahsyat dari itu. Ini urusan rokok mbak surga kan. Anak diusir Pak. Nabi melihat kejadian itu. Dan Nabi ingin nolong umatnya. Nabi memberi syafaat. Dan Nabi mengatakan, ya Rabbi ummati, ya Allah itu umatku ya Allah. Itu umatku ya Allah, biarkan masuk ya Allah. Ketemu sama aku. Saya mau tanya, tolong dijawab. Nabi ngasih syafaat enggak? Tolong sama jawab. Nabi ngasih syafaat enggak ini? Ngasih. Tapi Allah jawab. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu Muhammad gak tahu apa yang diada-adakan mereka ini setelah kematian. Gaya-gaya ajaran nyeleneh. Khotbah Jumat sing khotib wong wedok. Lanang wedok sofe bareng. Ini kan ajarannya nyeleneh. Ganti-ganti ajarannya siapa? Rasul. Ini bahaya Pak. Gak dapat syafaat. Ya, jadi itu nomor pinten? 6 sama berapa? Hadis masalah telaga tadi, orang yang diusir dari telaga tadi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nomor 8. Apa bahaya bid'ah nomor 8? Al-bid'atu tufarriqul ummah. Nanti kalau adzan tolong diingatkan nggih. Adzan dulu supaya bisa dilanjut. Dan memang adzan. Nggih. Belum. Loh, ono sing belum, ono sing sudah, sing bener iki. Masuk, ya adzan dulu. Monggo. Nggih, sampun nomor dereng. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbati ta'utidam salatul qa'imati Muhammadul silatul fadilu ba'atmu. Kita lanjutkan para jamaah. Yang nomor pinten? Nomor 8 nggih. Al bid'atu tufarriqul ummah. Bid'ah itu bisa memecah belah umat. Nah, sekarang ini dibalik, Pak. Kalau ada dai menjelaskan masalah bid'ah, padahal ini dijelas dulu Rasulullah menjelaskan ini, para sahabat, para tabi'in mengingatkan ini. Nanti saya sampaikan teks-teks Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in selalu mewanti-wanti jangan berbuat bid'ah. Lah sekarang orang yang menjelaskan bid'ah dibalik. Ini Ustadz memecah belah umat ini. Padahal kalau kita mau jujur, justru bid'ah itulah yang memecah belah umat. Coba ini torekot ini punya cara sendiri. Yang ini punya cara sendiri. Ini punya cara sendiri. Nah, justru itulah yang menyebabkan apa? Pecahan. Harusnya apa? Dikembalikan farudduhu ilallahi Rasul. Kembalikan ke Allah dan Rasulnya supaya jadi satu.
Mana dalil bahwa bid'ah itu memecah belah umat? Ada banyak. Saya sebutkan dua saja. Satu, surat Al-An'am ayat 153. Ini dalil bahwa bid'ah memecah belah umat. Surat Al-An'am 153. Bagaimana sisi pendalilannya? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza surati mustaqiman fattabi'u." Ini adalah jalanku satu yang lurus, satu yang lurus. Kata Nabi, kata Allah, fattabi'u, ikutilah jalan satu yang lurus ini. Kemudian wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang sangat banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, kalau kalian ikuti jalan-jalan yang banyak itu, kamu akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Perhatikan, Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas, berarti kalau Abdullah bin Abbas seorang sahabat, berarti Mujahid itu siapa? Halo? Tabi'in toh? Muridnya sahabat kan tabi'in. Mujahid terkenal, Pak. Tabi'in terkenal, muridnya Abdullah bin Abbas. Mujahid mengomentari surat Al-An'am ayat 153, wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak ini, karena kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, kalian akan tercerai-berai. Apa kata beliau? Yang dimaksud jalan-jalan yang membuat kita bercerai-berai adalah al-bid'ah wasyubuhatu. Bid'ah dan syubhat. Ya. Ucapan siapa tadi? Imam Mujahid. Surat Al-An'am ayat 153. Itu ceritanya begini, Pak. Rasul membuat satu garis. Pernah dengar ya? Jadi ayat ini dipraktekkan sama Nabi. Nabi membuat satu garis yang lurus. Terus Nabi membuat garis-garis dari kanan kiri yang sangat banyak. Kata Nabi, ini jalan Allah. Dan jalan-jalan yang banyak ini, setiap jalan ada setannya yang mengajak manusia untuk berpaling dari jalan yang lurus. Kemudian Nabi membaca surat ini. Al-An'am ayat berapa tadi? 153. Dalil yang nomor 2. Bahwa bid'ah itu memecah belah umat. Ini butuh konsentrasi karena ini pelik, harus dipahami betul. Perhatikan. Nabi bersabda, ini hadis sudah sering sampean dengar. Wa man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Jadi Nabi sudah mengabarkan kepada kita bahwa akan ada penyakit menimpa umat ini. Nabi sudah berstatement mengabarkan bahwa nanti setelah aku mati akan ada penyakit, yang penyakit itu akan menimpa umatku. Tapi Nabi tidak sekedar menginfokan penyakitnya. Nabi juga menginfokan obatnya, langsung dikasih obat sama Nabi. Kata Nabi, kalau kalian sudah jumpa masa itu, masa kelompok-kelompok kok wakeh ngene, sing bener sing ngendi. Kalau sudah tiba masa itu, umat tercerai-berai, dikasih 2 solusi sama Nabi. Solusi yang pertama adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, pegang teguhlah ajaranku dan ajaran para sahabatku, gigitlah dengan gigi gerahammu. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara baru dalam agama. Karena perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah itu kesesatan. Ada 2 solusi. Mana sisi pendalilannya? Ada yang tahu? Ini dalil, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa bid'ah itu memecah belah umat. Mana sisi pendalilannya? Saya ngajak panjenengan ikut berpikir. Coba sampean bayang no. Jari Nabi kan ngomong ini nih, menenek aku mati. Iki wong-wong padha cerai-berai. Wong-wong podo beraneka ragam, bercerai-berai, berselisih. Tapi tak kayak obat awakmu. Kan ngono nggih? Obat sing nomor 1, pegangan ajaranku, sunahku, sunan sahabatku. Obat sing nomor 2, ojo ngelakoni bid'ah. Berarti apa maksudnya? Obate cerai-berai iku ojo ngelakoni bid'ah, kan ngono toh? Berarti nek sampean ngelakoni bid'ah apa? Ya kumat penyakit kan ngono kan? Halo, bisa dipahami?
Ya, alhamdulillah. Jadi nek umat iki wis cerai berai, solusi yang pertama cekelen Al-Qur'an Sunnah dan pedoman Rasul dan para sahabat. Solusi yang nomor loro, ojo nglakoni bid'ah. Artinya nek awakmu nglakoni bid'ah, umat akan semakin tercerai berai. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang terkenal ya, dengan sudah banyak yang menghafal itu. Kemudian nomor pinten sakniki? Persembilan. Al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Siapa yang tahu alasannya? Saya tanya biar ada komunikasi, biar nggak ngantuk sampai. Kenapa bid'ah kok lebih disenangi iblis daripada maksiat? Nggih. Karena wong ngelakoni maksiat pasti DE ero nek DE iku salah. Gak ono wong mari zina terus alhamdulillah ya Allah, ndak ono. Sak bejat-bejate menungso mesti nek selama ada iman mesti merasa apa? Ora dosa. Tapi nek wong nglakoni bid'ah tambah seneng alhamdulillah, merasa dapat pahala. Makanya sulit untuk taubat. Rasulullah bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin." Allah menutup pintu tobat bagi para pelaku bid'ah sampai dia bertobat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Karena orang yang melakukan bid'ah nggak rumongso nek DE salah, bahkan rumongso DWE oleh paham. Perhatikan Pak, biar sama nggak salah paham. Garis bawahi, perhatikan. Ini kaidah global. Tapi kalau sudah dibawa ke person-person belum tentu. Sebagian di antara kita atau guru-guru kita mengatakan atau ada yang berkata bahwa salam-salaman dzikir bareng-bareng setelah salam itu bagian dari bid'ah. Betul ya? Atau apalah gampangane solawat diiringi musik. Bid'ah. Betul? Terus ada maksiat, membunuh orang. Luwe gede dosane, luwe gede ndi dosane. Mateni wong mbek solawatan mbek joget-joget itu. Utawa salaman-salaman mari sholat. Saya katakan perhatikan, makanya biar sama nggak salah paham. Perkataannya para ulama, bid'ah lebih disenangi iblis daripada maksiat itu hukum global. Bisa dipahami nggih? Tapi kalau kasus per kasus belum tentu. Aku lebih baik mateni wong daripada salaman sak marini salam. Wah, yang mateni wong itu kau wede. Bisa dipahami nggih Mas saya? Jadi bid'ah pun ada tingkatannya. Bid'ahnya Khawarij Syiah nggak bisa disamakan dengan halal yang mungkin ada khilafiyah sampai terjatuh pada atau dianggap ada hadis sahih ada lemah terus diamalkan. Tentu beda tuh kadarnya. Meskipun sebagian orang mengatakan itu apa? Bid'ah. Bisa dipahami maksud saya, Pak? Jadi kata-kata al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah, bid'ah lebih disenangi iblis dari maksiat, ini jangan diterapkan serampangan, Pak. Bisa dipahami nggih? Nah, jadi tetap per kasus belum tentu juga. Nomor pinten tak niki? 10. Bid'ah mematikan sunnah. Bid'ah muncul mesti sunnah padanannya mati. Di Sugiyo ini ada istilah selapanan nggak Pak? Selapanan. Bayi selapanan. Nggak ono ya? Hah? Selapan berapa dino sih? 40 dino. Nek selapanan dibangkitkan, maka akikoh mati. Bisa dipahami ya? Satu bid'ah muncul, maka sunnah yang menjadi lawannya otomatis mati. Itu otomatis. Makanya Abdul bin Abbas berkata, perhatikan. Abdul bin Abbas berkata, ma ya'ti 'alan nasi amun illa ahdatsu fihi bid'atan. Tidaklah datang sebuah tahun kecuali manusia akan melakukan bid'ah. Wa amatu fihi sunnah, dan mereka mematikan sunnah sampai-sampai tersebarlah bid'ah dan matilah sunnah. Jadi satu bid'ah muncul, mesti satu sunnah padanannya akan terkubur. Itu otomatis. Nek sampean mari sholat dikira bareng-bareng rame-rame keras-keras, ikut diurip-urip no, berarti dikir siri mesti apa? Otomatis itu.
Nek bid'ah dimunggah-munggahno, maka lawannya yaitu dari sunnah akan terkubur. Itu maksudnya Abdullah bin Abbas. Nomor berapa sekarang? Tadi nomor berapa? 10 ya? Sudah 10 saja. Ini baru sesi pertama, ada 3 sesi. Jadi yang kita omongkan dari A sampai Z itu 1 sesi. Nah sekarang pindah sesi yang kedua. Sampean kudu sabar loh ini. Sabar enggak? Koyokan wis werdo. Kudu gak sabar. Ngomong sabar tapi matanya gak sabar. Pengen ngantuk ya. Nah sekarang ada sesi yang kedua Pak. Asbabul bid'ah. Kenapa terjadi bid'ah? Kita nggak bisa nambani kalau nggak ngerti gejala penyakit. Gini betul? Si sopo sing pengen nambani bid'ah kudu ero sebabe. Apa sebab-sebab terjadinya bid'ah? Saya tuliskan, nggak harus saya jelaskan semuanya, khawatir kelamaan. Poinnya saja ya. Yang pertama sebab terjadinya bid'ah adalah al-jahlu. Apa al-jahlu itu? Kebodohan. Nomor 1 itu iku, Pak. Gagal ngaji intinya iku loh. Ada ungkapan bagus dari Imam Ibnu Qayyim, sampean tulis ya. Imam Ibnu Qayyim punya ungkapan bagus. Aslu kulli khair huwal ilmu. Pokok, pondasi, akar dari segala kebaikan itu ilmu. Dimanapun ada kebaikan, itu pasti asal muasalnya dari ilmu. Wa aslu kulli syarr wal jahlu. Dan akar, pondasi, pokok dari segala keburukan al jahlu, kebodohan. Jadi sampeyan titeni, di mana tempat kok ono keelean pasti karena bodoh. Di mana ada kerusakan pasti asal muasalnya karena apa? Kebodohan. Makanya kudu gelem ngaji. Ngaji Pak. Sampean rungokno aku yo. Sampean jaan anakmu iku, tanggomu lho jaan. Ayo Mas aku Mas Nandi, ngaji Nandi nang Sugiyo. Mau. Lho ayo tak kon bakso nggo. Tidak apa-apa. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui tanganmu itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Unta merah pada zaman itu adalah harta termahal bangsa Arab. Kau nek wong sing sampean aja itu ngelakoni sing api-api, sampean otomatis oleh pahala. Soalnya wong iki ngerti keapian teko panjenengan. Kembali ke materi tidak dawa-dawa. Nomor kali penyebab terjadinya apa tadi? Bid'ah. Al-ghulu fis sholihin. Mengkultuskan orang soleh. Ekstrim dalam memperlakukan orang-orang yang dianggap keramat. Oh itu bahaya. Saya mau tanya, pertama kali patung disembah itu sebabnya apa sih? Kenapa patung kok disembah? Patung itu disembah sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang soleh. Jadi patung-patung yang disembah itu jangan dikira terus ujuk-ujuk patung. Ternyata dulu itu ada orangnya. Termasuk, aku gak usah nyebut jenenge agama. Tahu kan ada agama yang ada patungnya itu kan? Itu kan ada orangnya dah dulu. Masuk gak paham siapa? Paham kok? Paham gak? Gak usah sebut saya paham. Nah, saya ulangi. Penyembahan berhala itu dimulai dari pengkultusan orang soleh. Jadi dulu di zamannya Nabi Nuh iku ono wong soleh jumlahi 5. Sampeyan nggak usah dibuka, ditulis saja. Surat Nuh ayat 23. Dalam surat Nuh ayat 23 itu Allah menyebutkan 3 nama. Wala tadarunna alihatakum. Faqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna, perhatikan, wala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa,
Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr. 5. Dari dulu di zaman umatnya Nabi Nuh itu ono wali 5, Pak. Wah, soleh wonge. Ada orang soleh 5. Siapa yang ngomong ini? Imam atau sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu menerangkan kepada umat ini siapa nama 5 itu tadi. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr. 5 disebut namanya dalam surat Nuh ayat berapa tadi? 23. Perhatikan ucapan Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Asma'u rijalin solihin min qaumin Nuh. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr itu adalah nama-nama orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Falamma halaku auhas syaitanu ila qaumihim. Ketika wong soleh-soleh tadi itu wafat, datanglah setan. Ngasih bisikan-bisikan. Bangunlah, bangunlah, buat patung untuk mengenang jasa mereka. Saya mau tanya, nyuruh nyembah apa nyuruh untuk mengenang? Nggak disembah. Awal-awal nggak disembah. Sekedar monumen untuk mengingatkan mereka dan taruhlah di tempat-tempat majelis mereka. Sampai akhirnya generasi yang membuat patung ini wafat. Kan menungso kan ono umur itu nggih. Wafat semuanya, datang generasi berikutnya nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti asal-usulnya patung itu. Datang setan, dibisiki-bisiki, akhirnya disembah. Setan itu sabar, Pak. Bertahun-tahun sabar. Masuk ngaji ini gak sabar. Setan sabar dalam kesesatan, wong Islam kudu sabar dalam ketaatan. Makanya perhatikan, Pak, kata para ulama, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu pengantar menuju kekafiran. Pertama pelan-pelan. Kalau nggak dijelas, akhirnya bisa berbahaya. Itu nomor pinten ini? Nomor 2 dalilnya surat apa tadi? Nuh ayat 23. Nomor 3, taklid buta dan fanatik dengan ajaran nenek moyang. Itu juga sebab terjadinya bid'ah. Dalilnya surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ayo ikuti Al-Quran, ayo ikuti sunnah, ikuti yang diturunkan Allah, mereka menolak dan berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami jumpai dari leluhur-leluhur kami. Gak gelem. Seperti Abu Thalib. Masih ingat ceritanya Abu Thalib? Ketika hampir wafat ditekani Nabi, ya amikul la ilaha illallah paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Nanti di akhirat sampean tak belani paman, ucapkan paman. Abu Jahal berkata, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Thalib, kami tuh benci tak sama ajaran bapakmu itu. Kok angkate elok Muhammad iki? Kami tuh benci tak sama ajaran leluhurmu. Kan bingung Abu Thalib ini. Ya, akhirnya diajak Nabi lagi tetap nggak mau. Akhirnya ikut ajarannya siapa? Abdul Muttalib. Gara-gara ta'assub dengan apa tadi? Ajaran leluhur nenek moyang. Nomor 4. Di antara penyebab terjadinya bid'ah adalah atasyabbuh bil kufar. Niru-niru gayai wong kafir. Senengane katut. Wong kafir ngerayakno Valentine, elok-elokan. Wong kafir ngerayakno tahun baru, niup trompet, yo elok-elokan. Itu bahaya. Ya, perhatikan. Setelah Fathu Makkah terjadi perang, Pak. Fathu Makkah itu kan pembebasan kota Mekah. Orang-orang penduduk asli Mekah yang sebelumnya memusuhi Nabi kan masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga yang dulunya kafir Quraisy sekarang menjadi muslim Quraisy.
Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam, Utbah bin Abi Lahab masuk Islam, Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, masuk Islam. Sehingga ketika perang Hunain ini banyak orang yang masih mu'alaf. Menurut istilah sekarang ini, mu'alaf, sing anyar-anyaran Islami. Kan ngoten to nggih? Sampai di tengah jalan waktu berangkat perang Hunain, orang-orang yang baru-baru masuk Islam ini melihat orang kafir punya apa? Halo, punya apa? Punya nyentel pedang. Punya zatu anwat. Zatu anwat itu pohon bidara, Pak. Terus dingalap berkahi. Dicantoli pedang, tombak, panah supaya sakti. Terus dingalap berkahi, dianggap keramat. Lah wong sing baru masuk Islam ini ngomong ke Nabi, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah tolong buatkan untuk kami pohon untuk nyantolkan pedang kami seperti mereka juga punya. Saya mau tanya, niru enggak ini? Nah, niru-niru itu bahaya. Kita nggak boleh niru-niru apa yang sudah diyakini oleh orang-orang non-muslim. Nomor pinten sakniki? Nomor 5. Nomor 5 nggih. Takdimul akli wan nakli. Takdimul al akli alan nakli, mengedepankan akal daripada dalil. Mengedepankan akal dan perasaan daripada dalil. Mosok sih nggak oleh, kan api. Lah kata-kata ini iki lho. Jadi ukuran api ku ojo perasaan ini panjenengan. Ukuran api itu nopo? Dalil. Ngoten lho. Lihat saya semuanya. Akal yang sehat itu seperti mata. Mata yang sehat nggak bisa melihat kalau nggak ada sinar cahaya. Saya ulangi ya, saya ulangi. Akal itu ibarat mata. Wahyu, dalil itu ibarat cahaya. Sekarang saya tanya, jenengan punya mata sehat, retinanya sehat, korneanya sehat, selaputnya sehat, sehat kabeh. Tapi sampai ada di ruangan tertutup jam 12 malam listrik mati, peteng dedet. Saya mau tanya, bisa lihat enggak? Bisa lihat enggak? Mata yang sehat tapi nggak dibantu cahaya, nggak bisa lihat. Seperti wong duwe akal cerdas, tapi tidak mau ikut dalil. Artinya mata yang sehat tetap butuh cahaya untuk bisa melihat. Akal sing cerdas masih membutuhkan bimbingan wahyu untuk mengetahui kebenaran. Saged dimangertosi. Nah, nggih. Jadi apik gak itu ukuran duduk perasaan. Nek ono wong mati, duwe anak lanang, duwe anak wedok, loro banding siji, nggih mboten? 2 banding 1. Wah, iki kok koyo gak enak ganjel iki. Mbok yo siji ketemu siji, loro ketemu loro kan enak adil. Iki ngukur kebenaran lewat apa? Akal mbek perasaan. Kata Al-Quran lizzakari misul hazil unsayain. Wong lanang itu oleh rong bagiane wong wedok. Misalnya wong lanang bojone wis mati. Mae wis mati, bapak wis mati, bojone mati pisan. Cuma DE mbek anake loro. Lanang wedok. Contoh gampang ae, juga bulet-bulet. Wong lanang wis bojone mati, bapake mati, emake mati, dulur-dulure mati kabeh. Dia cuma punya 2 anak. Lanang mbek wedok. Terus wong lanang ki mati. Ninggalo duit 300 juta. Selanang oleh piro? 200. 2 juta per 200. 200 nggih. Yang perempuan dapat berapa? 100. Itu menurut syariat, menurut dalil. Jangan diukur dengan sakno sing wedok rek. Ojo ngomong perasaan kalau babakan syariat, dalil. Gitu nggih, wallahu a'lam. Nomor terakhir 6. Itu sesi kedua. Setelah itu sesi ketiga. Selesai cepet. Sabar supaya tuntas ya.
Nomor pinten? Soalnya Surabaya ini ada Pak, kalau nggak sekalian kan iman, materi itu ditawan. Saya dulu di Bojonegoro kayak gini. Surabaya Bojonegoro tuh lo gak tutup-tutup. Aduh, mari ngono satu pertemuan cuma satu bab. Yuk iman perjalanan yang saya usulkan di mana saya usulkan ke tuan rumahnya, tolong 2 bab. Aku cek gak iman melakukan ya doy. Jadi dimanfaatkan. Enggak apa-apa nggih. Toto didik saya. Masih ada 1 sesi. Tenang, tenang. Nomor 6. Nomor 6 nggih. Penyebab terjadinya bid'ah al-a'mal bil ahadis al-maudhu'ah. Ngamalno hadis maudhu'. Iki yo akeh. Ngamalno hadis palsu. Dono hadis tapi palsu. Itu bahaya. Iso terjatuh pada perbuatan bid'ah gara-gara hadis palsu. Sesi kedua selesai. Sekarang sesi ketiga. Biar cepat. Sesi saya dilanjut. Apa sholat dile? Lanjut ya. Oh iyalah juga sisan lah. Ya, terakhir ini terakhir. Cepet kok. Hal fil islami bid'atun hasanatun. Apakah di dalam Islam ada bid'ah hasanah? Nah ini kita bahas. Apakah dalam Islam ada bid'ah hasanah? Kita jelaskan Rasulullah bersabda kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Mereka akan berkata begini, ngapunten Ustadz, menurut dawuhe Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atani, bid'ah iku ono 2 macem. Mahmuda bid'ah sing apik terpuji, wa madhmuma lan bid'ah sing ala sing tercelah. Jadi menurut Syafi'i itu ono sing apik, ono sing elek, Ustaz. Oke, ini baru kita dudukkan masalahnya. Begini nggih. Nabi berkata kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Terus ada orang membawakan ucapannya Imam Syafi'i bahwa ada bid'ah yang baik. Saya mau tanya, apa mungkin kelasnya Imam Syafi'i menentang dalil?